Sesuai dengan tema kelompok kami, yaitu pengembangan kreativitas melalui imajinasi. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menemukan, menghasilkan, dan mengolah kembali suatu informasi dengan melibatkan imajinasi yang dimiliki untuk menghasilkan atau mendapatkan penemuan baru, baik itu berupa gagasan ataupun juga berupa karya. Di balik pengembangan kreativitas melalui imajinasi, pastilah memiliki tujuan. Apa saja ya tujuannya? Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada anak bagaimana cara mengekspresikan diri. Kemudian yang kedua, mengenalkan kepada anak bagaimana cara mencari alternatif jalan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, yaitu membuat anak untuk memiliki sikap atau sifat keterbukaan terhadap berbagai pengalaman yang ada. Kemudian yang keempat, yaitu membuat anak untuk memiliki sifat atau sikap kepuasan diri terhadap apa yang telah dilakukannya. Kemudian terakhir atau yang kelima adalah membuat anak menjadi pribadi yang kreatif. Nah, dari 5 tujuan yang telah saya sebutkan tadi, ada tujuan pokok. Apa ya tujuan pokoknya? Tujuan pokoknya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi manusia yang dapat mengaktualisasikan diri di lingkungan sekitarnya. Dalam upaya mewujudkan tujuan tadi dibutuhkan yang namanya faktor pendukung. Faktor pendukung inilah yang diharapkan mampu meningkatkan atau membantu mengembangkan kreativitas anak. Faktor pendukungnya itu diantaranya yang pertama, rangsangan mental. Rangsangan mental baik itu secara kognitif, kepribadian, dan suasana psikologis. Hal tersebut akan membuat anak merasa dihargai dan diterima keberadaannya, sehingga anak mulai berani untuk menunjukkan atau memperlihatkan kemampuannya dan mulai berkarya. Dan yang kedua, yaitu iklim dan kondisi lingkungan. Ketika kondisi lingkungan sudah kondusif, hal tersebut akan mempermudah anak untuk mengakses apapun yang dilihat, didengar, dipegang, dan dimainkan untuk membantu meningkatkan kreativitasnya. Dan yang ketiga adalah peran guru, di mana guru tidak hanya memegang peran sebagai pengajar, melainkan sebagai pendidik dalam arti sesungguhnya, yaitu guru yang kreatif. Guru yang kreatif adalah guru yang secara kreatif mampu menggunakan berbagai pendekatan dalam kegiatan proses belajar dan membimbing siswanya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah peran orang tua, di mana peran orang tua dalam membantu mengembangkan kreativitas anak itu dapat diwujudkan dalam bentuk membimbing atau mendampingi anak ketika melakukan kegiatan yang kreativitas, di mana selain itu yaitu memberikan waktu kepada anak untuk berpikir dan berhayal, serta membiarkan anak untuk mencoba setiap hal baru di lingkungan sekitarnya tanpa melarang ataupun menakuti anak tersebut. Ingat, jangan lupa untuk tetap dalam pengawasan dan pemantauan orang tua. Dan ketika faktor-faktor tersebut telah diupayakan semaksimal mungkin, diharapkan anak-anak menjadi pribadi yang kreatif. Nah, kira-kira berbicara mengenai anak yang kreatif, apa saja sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama yaitu memiliki sifat kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Kedua, keluasan, yaitu kemampuan untuk mengatakan bermacam-macam pemecahan ataupun pendekatan terhadap suatu masalah. Yang ketiga, yaitu keaslian, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara yang asli. Yang keempat, yaitu penguraian, yaitu kemampuan untuk menguraikan suatu persoalan atau sesuatu dengan terperinci dan secara jelas. Yang kelima atau yang terakhir yaitu perumusan kembali, yaitu adalah kemampuan untuk meninjau kembali suatu persoalan dengan perspektif yang berbeda dengan apa yang telah diketahui oleh banyak orang. Dan ketika pada diri anak telah terlihat ciri-ciri anak yang kreatif, maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi pengembangan kreativitas yang paling tepat. Salah satunya yaitu melalui imajinasi, yang mana imajinasi adalah kemampuan berpikir divergen seseorang yang dapat dilakukan tanpa batas, seluas-luasnya, dan multi perspektif dalam merespons suatu stimulan. Berbicara mengenai anak yang sedang berimajinasi,
yaitu mereka sedang mengembangkan daya cipta dan daya pikir tanpa ada batasan kenyataan dan realitas sehari-hari. Di sisi lain, mereka juga memiliki kebebasan berpikir sesuai dengan pengalaman dan keinginannya ataupun hayalannya. Adapun selanjutnya adalah cara mengembangkan kreativitas anak melalui imajinasi. Yang pertama, yaitu memberikan penugasan dan kegiatan kreasi yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir anak seperti melalui kegiatan menggambar maupun melukis dan lain-lain. Dan yang kedua, yaitu berikan kebebasan kepada anak ketika berpikir ataupun mengerjakan tugasnya sesuai dengan hayalan ataupun pengalamannya tanpa ada paksaan yang mengharuskan mereka harus sesuai dengan kenyataan ataupun realitas sehari-hari. Dan yang ketiga, mengajak anak untuk berkreasi gerak dan lagu sesuai dengan keinginannya, seperti halnya dengan tari ataupun dengan senam. Dan yang terakhir atau keempat, yaitu mengajak anak untuk membayangkan dan menyebutkan ciri-ciri benda yang ada di lingkungan sekitarnya. Contohnya yaitu ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun juga di lingkungan masyarakat. Manfaat pengembangan imajinasi anak usia dini. 1. Membuat anak dapat bersosialisasi dan berkomunikasi. 2. Memperkaya pengetahuan anak. 3. Membuat anak berpikir kreatif. 4. Membuat anak percaya diri. 5. Mandiri. 6. Mampu bersaing. 7. Memunculkan bakat anak. Selanjutnya, beberapa contoh pengembangan imajinasi pada anak usia dini, yaitu bermain peran. Ketika anak mampu bermain peran, ia berpikir dan melakukan sesuatu sesuai dengan tokoh yang ia perankan. Misalnya, kita memberikan tema profesi. Misalkan, anak tersebut menginginkan profesi dokter. Anak akan bermain peran sesuai dengan kegiatan atau pekerjaan seorang dokter. Akan berpikir mengeksplor, bagaimana pekerjaan dokter itu dan bagaimana cara mengatasi dan mengobati pasien. Kemudian selanjutnya, permainan yang mengembangkan imajinasi adalah bermain Lego, bermain balok, bermain plastisin, menggambar, dan berkolase. Nah, itu dapat meningkatkan imajinasi anak karena dengan permainan tersebut akan berpikir seluas-luasnya, akan berpikir sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Karena dalam pengertian sendiri pun imajinasi yaitu memberi kebebasan anak untuk berpikir tanpa kebebasan sedikit pun. Jadi biarkanlah anak untuk bereksplorasi tentang dunianya. Biarkan anak untuk berkreasi dan biarkan anak untuk mengembangkan bakat yang ia miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, kegiatan hari ini Bu Guru akan membacakan satu cerita dari buku cerita, yaitu yang berjudul Si Suara Emas. Nanti anak-anak menceritakan kembali apa yang Ibu ceritakan dalam buku cerita ini ya. Iya, Bu. Dengarkan baik-baik ya. Iya, Bu.
Jerry mulai masuk TK. Jerry diantar ibu. Itu sudah ada ibu guru, Nak. Ya, Bu. Nah, Jerry pertama kali mulai masuk TK, yaitu di TK anak bangsa. Jerry diantar oleh ibunya. Setelah itu, Bu Sasa menyambut anak. Bu Sasa yaitu guru TK di mana Jerry bersekolah. Ayo, Nak, berikan salam kepada Bu Sasa. Selamat pagi, Bu Sasa. Selamat pagi, Jerry. Kemudian anak-anak masuk kelas. Bu Sasa meminta setiap anak memperkenalkan diri. Tiba giliran Jerry memperkenalkan diri. Hai teman-teman, namaku Jerry. Hari pertama masuk sekolah diwajibkan untuk memperkenalkan diri seperti yang dilakukan Jerry kepada teman-temannya. Setelah itu, semua anak telah memperkenalkan diri. Kemudian Bu Sasa mengajar. Bu Sasa juga memperlihatkan gambar. Jeruk mengandung banyak vitamin C. Berapa banyak jeruk pada gambar? Setelah itu Cici tidak dapat melihat gambar di cerita. Cici terhalang oleh Jerry. Kemudian Cici berkata, Bu, saya tidak dapat melihat gambar itu. Saya terhalang Jerry. Setelah itu, Bu Guru meminta Jerry untuk bertukar tempat dengan Cici. Bu Guru berkata, Jerry, dapatkah kamu bertukar tempat duduk dengan Cici? Kemudian Jerry menjawab, baik, Bu. Setelah itu, Jerry berpindah tempat di belakang Cici. Kemudian Cici ada di belakang Jerry. Kemudian dengan merasa bersalah, Cici meminta maaf dengan Jerry. Maaf ya, Jerry. Kemudian Jerry menjawab, tidak apa-apa, Cici. Nah, setelah itu tiba waktu bermain di luar kelas. Waktunya istirahat, anak-anak keluar untuk bermain bersama-sama. Setelah beristirahat, Cici melihat teman-temannya bermain ular tangga. Cici mengajak Jerry ikut bermain bersama. Kata Cici, lihat Jerry, mereka bermain ular naga. Ayo kita ikut bersama. Ayo Cici, jawab Jerry. Setelah Cici mengajak Jerry bermain ular tangga, Uni menolak bermain dengan Jerry. Jerry berkata, bolehkah aku ikut bermain bersama kalian? Uni menjawab, tidak boleh, kamu bermain sendiri saja. Setelah itu, Uni, kamu tidak boleh begitu. Cici menghibur Jerry. Cici mengajak Jerry bermain lempar tangkap bola. Setelah itu, Cici berkata, jangan sedih Jerry, ayo bermain lempar tangkap bola saja. Kemudian Jerry menjawab, iya Cici. Kemudian Jerry dan Cici bermain lempar tangkap bola karena setelah itu waktu bermain telah selesai. Anak-anak kemudian kembali ke kelas. Bu Sasa mengajak anak-anak bernyanyi. Bu Sasa berkata, anak-anak, ayo kita bernyanyi bersama. Asyik, hore-hore. Semua anak tertawa riang gembira. Setelah itu, Bu Sasa meminta satu anak untuk menyanyi. Jerry ingin bernyanyi di depan kelas, namun Kuni menghalangi. Kuni berkata, aku saja yang maju bernyanyi, suara kamu jelek. Setelah itu Jerry menjawab, baiklah Kuni, silakan. Dengan baik-baiknya, Jerry mempersilahkan Kuni untuk bernyanyi di depan kelas. Kuni bernyanyi di depan kelas, semua anak bertepuk tangan. Yeay, semua anak senang karena merasa terhibur dengan Kuni bernyanyi di depan kelas. Setelah itu, Jerry dan teman-temannya bersiapkan untuk pulang. Kemudian, anak-anak berpamitan kepada Bu Sasa. Jerry berkata, Jerry pulang dulu ya Bu. Bu Sasa menjawab, hati-hati di jalan Jerry. Setelah itu, Ibu Jerry datang menjemput anaknya. Ibu Cici tidak bisa menjemput Cici. Ibu Jerry mengajak Cici bermain pulang bersama. Ibu
Jerry berkata, Cici, ibumu tidak bisa menjemput. Ibumu sedang ada acara. Ibumu berpesan supaya kamu pulang bersama saya. Ibumu ada acara. Kemudian Cici menjawab, iya Bu, terima kasih. Setelah itu Jerry dan Cici pulang bersama-sama. Sesampainya di rumah Jerry, Cici dan Ibu mengantarkan Cici dan Jerry mengantarkan Jerry dan Ibu mengantarkan Cici sampai ke depan rumah. Sampai jumpa Jerry, Cici berkata. Sampai jumpa juga Cici, Jerry berkata. Hari berganti. Tidak terasa hampir 5 bulan Jerry di TK. Suatu hari Bu Sasa memberi pengumuman. Ibu Sasa berkata, anak-anak, lusa Ibu mengadakan lomba menyanyi. Semua anak boleh ikut lomba. Pilihlah lagu yang bisa kalian nyanyikan. Kemudian Uni menjawab, aku pasti juaranya. Semua anak, ye, aku suka bernyanyi. Setelah itu hari perlombaan tiba. Anak-anak bergantian bernyanyi. Tibalah giliran Jerry. Hahaha, Jerry mau menyanyi, pasti suaranya jelek, kata Kuni. Setelah itu Jerry mulai bernyanyi. Jerry menyanyikan lagu Pamanku Datang. Lagu Paman Datang ciptaan Ate Mahmud. Sekarang kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Pamanku datang. Kemarin Paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Nah, setelah itu Uni tampil terakhir. Awalnya Kuni bernyanyi dengan suara lantang. Kuni juga bernyanyi dengan percaya diri. Kuni bernyanyi bintang. Tiba-tiba Kuni berhenti bernyanyi. Kuni lupa kata-kata dalam lagu itu. Kuni berkata, aduh, aku lupa. Setelah itu Bu Sasa siap mengumumkan hasil lomba. Bu Sasa berkata, siapapun yang menang tidak boleh sombong. Anak yang belum menang harus lebih giat dan bernyanyi, teruslah berlatih menyanyi. Kemudian Jerry menjadi pemenang lomba menyanyi. Bu Sasa memberikan ucapan selamat kepada Jerry. Bu Sasa juga memberikan Jerry piala. Selamat Jerry, kata Bu Sasa. Jawab Jerry, terima kasih Bu. Dengan senang hati Jerry menerima piala dari Bu Sasa. Setelah itu teman-teman sekelas Jerry memberikan selamat kepada Jerry. Selamat ya Jerry, suaramu bagus sekali, kata Cici. Terima kasih teman-teman, jawab Jerry dengan hati bahagia. Setelah itu Kuni tidak menerima kemenangan Jerry. Kuni marah kepada Jerry. Kata Kuni, hei Jerry, seharusnya aku yang menang. Aku bernyanyi paling lantang. Setelah itu Cici menasihati Kuni. Cici berkata, Kuni, kamu tidak boleh seperti itu. Kamu memang penyanyi lantang. Akan tetapi kamu tadi berhenti lama karena lupa nyanyinya. Kuni menjawab, ya. Setelah itu Kuni menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Jerry dan memberikan selamat kepada atas kemenangan Jerry. Kuni berkata, selamat ya Jerry. Maaf aku mengejekmu. Maukah kau menjadi temanku? Terima kasih Kuni. Tentu saja aku mau, jawab Jerry. Kemudian Cici berkata, nah begitu dong. Setelah itu, sejak saat itu Kuni mau berteman dengan Jerry. Mereka bermain ular naga panjang setiap waktu istirahat dimulai. Nah, sekarang Bu Guru mau minta Mbak Aisyah sama Mbak Kalia menceritakan kembali apa yang ada di cerita yang tadi Bu Guru bacakan. Nah, pertama kali Mbak Kalia ya. Ya. Tadi Mbak Kalia udah dengar cerita Bu Guru apa? Siswa emas. Nah, dalamnya ada cerita tentang apa? Tentang
yang suaranya Cherry mendapatkan piala karena senang membantu? Nah, kalau Mbak Aisyah? Itu si Kuni yang jahat sama Cherry, suka mengejek Cherry. Kenapa? Karena suaranya jelek, dia nggak suka sama Cherry. Ya, sekarang dalam cerita ini berpesan kalau sama teman nggak boleh saling mengejek, harus berteman, harus tolong menolong, harus meminta maaf, saling membantu, tidak boleh berbeda-beda karena semua di sini adalah teman. Nah, cukup sekian kegiatan hari ini, kurang